Cik goreng Arab dulu kan tapi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji fikih Syafi'i dari kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhhabi al-Imam Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan mandi, dan kita sudah jelaskan bahwasanya mandi terbagi menjadi dua. Ada yang mandi itu wajib hukumnya, dan mandi yang wajib itu karena ada 6 sebab. Kemudian kita jelaskan ketika mandi itu mandi wajib, maka ada tambahan-tambahan pembahasan. Yang pertama adalah fardu-fardunya, yang mana fardu mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, baik kulit ataupun bulu ataupun rambut, ya. Kemudian beliau juga membahas syarat, tapi beliau mengisyaratkan bahwasanya syarat mandi wajib ini sama seperti syarat wudhu. Dan syarat wudhu ada 15. Ya, kemarin sudah kita bahas. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah mandi. Nah, kita nggak perlu papan karena di sini kita hanya sampaikan saja, tidak perlu penjabaran yang lebih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Sunanul ghusli, sunnah-sunnah mandi, ya. Maka beliau mengatakan sunanul ghusli, sunnah-sunnah mandi katsiratun, banyak. Kata beliau sunnah-sunnah mandi itu ada banyak. Dan di sini beliau sebutkan sebagian saja. Ya, beliau sebutkan apa? Sebagian saja. Ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, ya, itu ada sunnah-sunnah yang tidak disebutkan di sini. Bahkan sebagian fuqaha menyebutkan ada yang sampai ada 37 sunnah ketika mandi wajib. Tapi di sini beliau menyebutkan ya hal-hal yang penting dari sunnah-sunnah ini. Minha, diantaranya yang pertama al-qiyamu, ya, berdiri, ya. Yang pertama al-qiyamu, berdiri. Maka disunahkan ketika mandi dia mandi dalam posisi berdiri. Kenapa disunahkan mandi dalam posisi berdiri? Supaya air yang jatuh tidak nyiprat, ya, tidak nyiprat mengenai badannya. Ya, nyiprat pun paling mengenai kaki, nanti dibasuh. Tapi kalau kita duduk ketika mandi, maka cipratan air yang mungkin kotor tadi akan kena tubuh kita. Ya, maka lebih baik kalau mandi sebaiknya apa? Berdiri. Sehingga apa? Cipratan hanya terbatas pada kaki kita. Bukan digoyang saja. Dan ini nggak wajib. Ini apa? Sunnah saja. Ini apa? Sifatnya sunnah. Baik. Sunnah yang kedua, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka disunahkan ketika kita mandi untuk menghadap kiblat. Seperti wudhu, ya, seperti apa? Wudhu. Wudhu juga disunahkan menghadap kiblat. Kalau bisa. Tapi ini pelanturane misalkan kayak sing pinggir kono, gak mungkin, rada angel ngadep kiblat. Iya, kalau yang sebelah sini mungkin ngadep kiblat, tapi yang sebelah kono rada angel ngadep kiblat. Tapi kalau misalkan bisa ngadep kiblat, maka ini disunahkan ngadep kiblat. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat seperti wudhu. Yang ketiga wal wudhu, dan berwudhu. Disunahkan ketika mandi
untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Berwudu seperti apa? Wudu seperti sholat. Ya, nanti tak praktekkan ya, mungkin jenenge kalian juga sudah paham, tapi saya nanti praktekkan. Ini wudunya kapan, ini kapan gitu ya. Jadi yang ketiga adalah wal wudu. Ya, wal wudu. Ya. Kemudian yang keempat wa tasmiyatu, membaca basmalah. Ya, disunahkan ketika wudu, ketika mandi besar memulai dengan menyiram tubuh. Jadi siraman pertama ini disunahkan apa? Membaca basmalah. Seperti wudu. Wudu juga disunahkan baca basmalah. Ya. Ya. Nah, membaca basmalah ini pertanyaannya, Ustadz, ya nopo kalau kita mandinya itu di kamar mandi? Ya mesti ayo mandi di kamar mandi. Kan kamar mandi tidak layak untuk disebutkan nama Allah. Misalkan kita berada di kamar mandi yang campur dengan tempat buang hajat, misalkan keumuman kamar mandi kan campur dengan tempat buang hajat, ya. Maka kita katakan dalam posisi kondisi berada di tempat yang tidak layak disebutkan nama Allah, kita ucapkan basmalah di dalam hati. Jadi ada disebutnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, padahal itu nang jero WC, nggak boleh, jangan. Maka kesunahan ini, ya, kalau kita berada di tempat yang tidak layak untuk disebutkan nama Allah seperti tempat buang hajat, maka apa? Basmalahnya dalam hati. Seperti itu juga kalau misalkan kita wudhu di kamar mandi. Ini wudhu nang jopong ini nggak ada masalah, karena dia bukan tempat buang hajat. Tapi kalau wudhu di kamar mandi, tempat buang hajat, masalah menurut. Kalau kita wudhu di kamar mandi, tempat buang hajat, maka ini tidak layak disebutkan nama Allah. Jadi ini Bismillah ngomongin nang jero hati, ya. Kemudian sunnah nomor piro lagi berarti? Nomor 5 ya, nomor 5. Sunnah nomor 5. Ya, sunnah nomor 5. Kayak nomor ko, cek eling ko. Wa ta'ahudul ma'atifi. Ta'ahud itu memperhatikan. Ta'ahud apa? Memperhatikan. Al ma'atif itu lipatan-lipatan tubuh. Ya. Lipatan-lipatan tubuh. Ya. Seperti apa? Ya seperti ketiak, ini lipatan-lipatan tubuh. Kemudian selangkangan, kemudian apa namanya? Dengkul lagi, ya. Lutut, ya. Lutut. Kemudian termasuk, ya ini mohon maaf. Termasuk juga lipatan pantat. Ini kadang hati-hati. Termasuk anggota yang wajib dibasuh adalah lipatan pantat. Batasannya gimana, Zat? Batasannya, kalau kita dodok terus kok buka, maka ini wajib kena air ketika mandi. Wajib kena air ketika mandi. Nah, ketika kita mandi, kemudian kita tidak memperhatikan lipatan tubuh, yaitu posisi apa namanya pantat. Ketika kita jongkok itu kebuka, nah ini harus kena, ya. Jadi semua lipatan tubuh, karena itu masuk anggota tubuh yang zahir, yang luar, bagian tubuh yang luar, makanya harus juga kena. Termasuk juga memperhatikan telinga, ya, dan seterusnya. Nah itu ma'atif itu lipatan-lipatan tubuh. Kemudian sunnah yang ke-6, wadalku, dan menggosok. Dalk itu menggosok. Secara asal tidak ada kewajiban gosok. Jadi kamu kok gerujuk tok misalkan, nggak pakai digosok. Zaman biyen karena sabun ya. Karena digerujuk tok gitu ya, cuma digerojok saja. Sah selama air kena semuanya. Tapi lebih afdol apa? Digosok, sambil digosok. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan gosok ini. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Malik mewajibkan menggosok. Maka supaya selamat dari khilaf yang terjadi, wis disunahkan lah gitu. Khurujan min khilafi ini. Wadalku, dan menggosok. Sunnah yang ke-6. Sunnah yang ke-7, wataslisu, dan mengulangi 3 kali. Dan mengulangi apa? 3 kali. Dianjurkan ketika membasuh mengulanginya 3 kali. Ya.
Mengulangi 3 kali. Baik. Kemudian ya sama seperti wudu ya, sama seperti wudu. Yang ke-8, wa tartibu af'alihi. Yang ke-8, dan tartib mengurutkan af'alihi, perbuatan-perbuatan mandi atau tata cara mandi. Nah, kemudian beliau menyebutkan, nah, dan kesunahan berikutnya adalah melakukan secara urut seperti berikut. Nah, seperti berikut ini apa? Bi an yagsila, dia membasuh al-kaffaini, kedua tangan. Nah, maka di sini beliau mulai menyebutkan urutannya. Maka tata cara membasuh, pertama membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan. Ini 3 kali ya, disunahkan tadi sudah 3 kali, berarti membasuh 3 kali. Summal farja, kemudian membasuh farji, kemaluannya, farjinya dibersihkan. Ya. Wa ma hawalihi, dan apa-apa yang di sekitar farjinya. Ya, apa-apa yang di sekitar farjinya. Ya, barangkali ihtilam ya, mimpi basah, maka ya dibersihkan ya yang ada di sekitar farjinya itu. Ya. Summa yatamabmadu. Ya. Kemudian berarti setelah membasuh tangan, kemudian dia bersihkan farjinya, kemudian dia mulai wudu. Maka dimulai dengan summa yatamabmad, lalu dia berkumur. Ya, dia berkumur. Nah, berkumur ini masuk sunnah, tidak masuk apa? Wajib. Ya. Kenapa? Karena dia bukan anggota tubuh yang bohir, bukan anggota tubuh bagian luar, tapi anggota tubuh bagian apa? Dalam. Disunahkan kumur. Wayastansyiku, dan beristinsyak. Ya. Istinsyak menghirup air ke hidung, ya. Itu namanya istinsyak. Ya. Tsumma yatawaddo, kemudian dia lanjut wudu. Ya. Maka setelah itu apa? Dia wudu. Ya. Wudu sampai apa? Sampai sempurna, kakinya juga dibasuh. Dan ini berlandaskan kepada hadisnya sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Karena wudu kesunahan wudu ketika mandi besar ini ada 2 cara. Cara yang pertama, dia wudu secara sempurna, ya, sampai basuh kaki. Ini belum selesai mandi loh ya, belum gurung rujuk, sampai basuh kaki. Ini cara pertama. Ya, dan cara ini disebutkan dalam hadisnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala. Pendapat kedua mengatakan Sayyidah Aisyah sampai kaki, Sayyidah Aisyah. Dan ini pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i disunahkan itu sampai apa? Kaki-kakinya. Pendapat kedua mengatakan disunahkan wudhu ketika di tengah-tengah mandi, sebelum berujuk wudhu sik, tapi pas tutuk sikil mandek. Ya, tutuk sikil mandek. Jadi kakinya ditunda. Ngrojok sikil ketika wudhu itu ditunda. Ya. Kemudian dia baru gosok-gosok, kemudian dia jebur-jebur, terakhir baru sikil. Ya, ada yang seperti itu. Ini mengikuti hadisnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala. Tapi ini bukan pendapat mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah. Nabi SAW berwudu seperti wudunya untuk sholat. Maka ya sampai sikil. Gitu. Jadi sikil nggak ditunda, kakinya nggak ditunda. Maka kata beliau summa yatawaddau, kemudian beliau wudu dengan wudu yang sempurna. Summa lalu yata'ahadu, memperhatikan, yata'ahadu memperhatikan al-ma'atif, lipatan-lipatan, maksudnya lipatan tubuh tadi. Kemudian baru setelah apa? Setelah wudu sempurna, kelek digosok. Kadang kan kelek kelali kadang. Ya, kelek digosok sih kayak banyu, ya. Gosok-gosok kayak banyu, kemudian mungkin telinga-telinga ini dikasih air, ya, kemudian apa, selangkangan, kemudian bagian pantat ya dikasih air, digerojok sih, ya. Jadi nanti kalau misalkan gerojok itu wes aman, lipatan-lipatan tubuh sudah kena air semua. Tsumma yata'ahadul ma'atif, lalu memperhatikan apa, lipatan-lipatan tubuh. Tsumma, lalu setelah itu yufidul ma'a, yufidu menyiramkan al ma'a, air, ala ra'si, di atas kepalanya, kemudian gerojok sirah, ya, ya, menyiram kepala sambil di sela-sela, ya, sambil apa, menyiram kepala sambil di sela-sela. Jadi disiram di sela-sela supaya apa, airnya itu mencapai apa,
usulus sya'ar. Jadi apa? Nyampe ke pangkal rambut. Ya. Jadi di sini mungkin bisa ditambahi summa yufidul ma 'ala ra'si ma'at takhlil. Ya, disertai dengan apa? Menyela-nyela juga. Ya. Jadi digerojok kemudian sambil di sela-sela kemudian digerojok di sela-sela gitu. Baik, summa lalu setelah selesai berarti sudah rambut sudah basah, lipatan-lipatan tubuh sudah basah, anggota wudhu sudah basah. Maka setelah itu summa kemudian ala, maksudnya yufidul ma ala gitu ya. Lalu menyiramkan atas ma'akbala. Ma'akbala bagian depan. Minasyikil aimani dari bagian kanan. Berarti tubuh bagian kanan. Ya. Ya. Tubuh bagian kanan. Maka setelah sudah selesai kepala, maka disiram tubuh bagian kanan, biur. Ya. Disiram tubuh bagian kanan sambil digosok-gosok. Ya. Summa lalu ala ma'adbaro, atas ma'adbaro yang belakang. Ma'adbaro yang belakang. Minhu dari tubuh bagian kanan. Jadi setelah bagian depan, kemudian bagian belakang. Ya. Di bagian depan, kemudian apa? Bagian belakang. Setelah sudah selesai bagian kanan tubuh yang depan dan belakang sudah kegerojok, ya, sudah kesiram semua. Summa lalu ala atas ma'akbala bagian depan minasyikil aisari dari sisi kiri. Ya, sekarang pindah ke kiri. Ya. Sekarang pindah ke kiri, maka menyiram sebelah kiri. Dimulai dari mana? Bagian depan, dibasahi dulu bagian depan. Ya. Summa ala ma'adbaro, summa lalu ala atas ma'adbaro yang belakang, minhu dari sisi kiri. Ya. Jadi depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Ya. Maka dengan ini selesai mandi besar. Ya, selesai mandi besar. Maka lalu ditanya, Ustaz, apakah mandi besar itu kudu keramasan gaya sampo misalkan? Enggak. Intinya mandi besar itu harus basah, nggak harus gaya sampo. Apakah kudu sabunan saat? Ya, nggak harus. Tapi kalau misalkan pakai sabun ya nggak apa-apa. Misalkan sekalian untuk kesegaran, ya nggak ada masalah. Ya. Baik. Nah ini selesai sunah-sunah mandi. Maka di sini ya termasuk juga ya kesunahan berikutnya tidak disebutkan di sini. Saya tambahi sendiri. Saya tambahi satu saja. Berdoa setelah mandi. Berdoa setelah mandi. Nggak disebutkan di sini, tapi saya tambahi saja. Ya. Doanya gimana setelah mandi? Doanya seperti doa setelah wudhu. Doanya seperti doa setelah wudhu. Ya. Kalau doa setelah wudhu sudah hafal. Ya. Ya. Jadi sama. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Dalilnya apa? Kias. Dikiaskan kepada wudhu karena sama-sama menghilangkan hadas. Baik, maka tata cara ketika kita mandi, yang pertama misalkan kita berdiri kalau bisa, kemudian apa? Menghadap kiblat. Kemudian ketika menghadap kiblat, kita mulai dengan membasuh kedua tangan. Ya, kita mulai dengan apa? Membasuh kedua tangan, ya. Dan diiringi dengan basmalah. Membasuh kedua tangan, kemudian apa? Bismillah, kemudian di dalam hati sudah ada niatan mulai mandi besar. Ya. Loh, Ustaz, ini kan belum grojok. Ya, kita katakan kemarin bahwasanya niatnya ketika orang mandi ya, itu bersamaan ketika awal atau permulaan dia mulai menyiram anggota tubuhnya. Jadi gak kudu grojok kabeh, maka ketika mulai grojok sebagian ya di situ dia sudah start mandi. Nah, ketika cuci tangan, maka dalam hati dia niat untuk mandi besar, lisannya ya mulai membaca basmalah, bismillah, grojok. Kemudian membersihkan farji, membersihkan kemaluannya dan sekitarnya dibersihkan, ya. Dan kalau misalkan ada kotor-kotor dibersihkan. Ya, setelah itu apa? Setelah itu ya mulai berwudu, ya, berkumur, ya, kemudian berkumur istinsak, kemudian wudu seperti biasa, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali,
ya, mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali. Setelah selesai wudhu, maka mulai memperhatikan apa? Memperhatikan lipatan-lipatan tubuh, ya, kelek-kelek, dikai banyu, dikerojoki, disirami, ya, bagian pantat, ya, kemudian selangkangan atau mungkin lipatan-lipatan tubuh yang lain mulai disirami, ya, disirami terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mulai, ya, membasuh kepala sambil apa? Di sela-sela, ya, dikerojok kemudian sambil di sela-sela untuk meratakan air supaya masuk ke sela-sela rambutnya. Ya, dikerojok 3 kali sudah. Kemudian dia membasuh bagian tubuh sebelah kanan, ya, biur sebelah kanan, ya, 3 kali. Kemudian yang belakang 3 kali, kemudian sebelah kiri yang depan 3 kali, yang belakang 3 kali, ya. Kalau sudah dirasa sudah basah semua, maka sudah selesai. Kemudian setelah itu dia berdoa. Lalu setelah itu dia mau kalau dia mau pakai sabun nggak ada masalah. Setelah itu dia apa? Pakai sabun tidak ada masalah. Ya, baik. Kemudian makruhatul ghusli. Nah, mungkin sebelum itu ada pertanyaan mungkin ya. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita habis wudhu terus atau kita pas di tengah-tengah mandi wajib misalkan, terus kita berhadas, hadasnya hadas kecil, kita nyentuh kemaluan atau begitu kita keluar kencing, ya, maka kita katakan ya itu tidak membatalkan mandi wajibnya. Mandi wajibnya tetap sah. Ketika apa? Ketika amaliyah mandi wajib belum selesai. Ketika amaliyah mandi wajib belum selesai. Jadi di tengah-tengah amaliyah mandi wajib, maka hadas kecil tidak mempengaruhi. Hadas kecil tidak mempengaruhi. Di tengah-tengah amaliyah mandi wajib loh ya. Ya. Tapi kalau sudah selesai, dalam artian apa yang dimaksud sudah selesai? Tubuh kita sudah basah semua, sudah kegerojok kabeh, kemudian tiba-tiba kita nyentuh kemaluan misalkan, ya. Kemudian kita kencing, kita katakan, maka di sini dia berhadas kecil. Maka kalau dia mau sholat, dia harus wudhu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah di tengah-tengah mandinya, kemudian dia berhadas kecil, ya, dia selesai mandi, tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar. Jadi mandi itu bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ini menurut pendapat Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebagian ulama berpendapat hadas besar saja. Jadi misalkan ya kamu nih kencing di tengah-tengah mandi, ya nanti habis mandi ya wudhu lagi gitu. Ya, sebagian ada yang berpendapat seperti itu, ya, tapi yang Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i bahwasanya mandi besar itu menghilangkan hadas besar plus hadas kecil. Hadas besar plus hadas kecil. Maka kita katakan, maka ketika seorang berhadas kecil, kita lihat posisinya di mana. Nah, ini butuh gambar ya, nggak usah lah. Nggak usah. Maka di sini posisinya di mana? Kalau dia berhadas kecil seperti kencing atau mungkin menyentuh kemaluan di tengah-tengah mandi belum selesai, maka tidak mempengaruhi. Nanti bisa diangkat dengan mandi wajibnya, karena mandi wajib menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau sudah selesai mandi baru keluar hadas, maka dia berhadas kecil. Maka dia kalau mau sholat, dia harus wudhu lagi meskipun habis mandi. Ya, ini perinciannya. Tapi meskipun begitu, sebagai kehati-hatian, kalau misalkan memang di tengah-tengah mandinya kok dia hadas kecil, habis mandi dia wudhu lagi, sebagai kehati-hatian saja. Ya, wallahu taala a'lam. Berikutnya makruhatul ghusli, yang dimakruhkan dalam mandi. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala makruhatul ghusli, yang dimakruhkan dalam mandi yaitu makruhatul wudu'i, yang dimakruhkan dalam wudhu, al-marratu yang sudah berlalu, ya. Jadi makruh mandi besar itu sama seperti makruh dalam wudhu. Makruh dalam wudhu ada di halaman berapa ya? Ini nang aku halaman 24, buku ini Barul halaman berapa? 21 ya, makruhatul wudhu. Nah, berarti sama seperti itu.
Ini buku Andri. 7. Nah, ini bukunya iki siapa? Ziko. Buku Musat ada 21. Oh ya, sama dengan ini ya. Ya berarti di situ dikasih keterangan, dikasih catatan kaki. Bisa merujuk ke halaman berapa? Aku juga bingung halaman piro ya. Nah, merujuk ke halaman 21 atau ke halaman 7 atau ke halaman yang Ziko mang. Ya. Apa saja dari tarkut tayamun? Tidak memulai dengan anggota tubuh yang kanan, tidak berkumur-kumur, tidak istinsyak, basuhan melebihi 3 kali, basuhan kurang dari 3 kali, ya. Kemudian mandi dari air yang menggenang, dalam artian ya air yang tidak terlalu banyak dan dia menggenang, ya, karena khawatirnya nanti ada timbul syak, keraguan, ya. Wal wudhu dan wudhu dari dan mandi dari sisa air yang dipakai perempuan. Kemudian berlebihan dalam apa? Ngerojok. Lanang kan bayuwor setengah jeding teh. Sampai yo lawange yo temboke disirami kabeh gitu ya. Maka sebaiknya apa? Sebaiknya irit ya, pakai air secukupnya. Ya, wa in kunta ala nahrin jarin kata Nabi, meskipun kamu di samping sungai. Baik. Kemudian berikutnya beliau membahas al-aksalul masnunah. Mandi-mandi yang disunahkan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya mandi dalam syariat Islam ada 2. Ada yang mandi hukumnya wajib, dan wajib itu karena ada 6 sebab, nggak ada sebab lain, 6 tok itu. Dan mandi yang sifatnya sunnah. Nah, kalau mandi sifatnya sunnah sebabnya banyak. Kalau misalkan Ustadz ditanya Ustadz, sebabnya orang disunahkan mandi apa saja? Banyak. Maka beliau akan sebutkan. Beliau mengatakan qala al-aksalul masnunatu, mandi-mandi yang sunnah katsiratun banyak. Ya, katsiratun banyak. Minha diantaranya ghuslul jumu'ati. Ya. Mandi Jumat. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Maka ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, ya, man tawaddaa yaumul jumu'ah fa biha wa ni'am, apa namanya? Naam, man tawaddaa yaumul jumu'ah fa bihi wa ni'mah. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya. Siapa yang wudu maka bagus, siapa yang mandi maka lebih afdal. Menunjukkan tidak ada kewajiban. Ya. Yang kedua, wa ghuslul idaini, mandi untuk sholat 2 id. Ya, mandi untuk sholat 2 id. Atau sebelum itu untuk mandi Jumat, ini disunahkan hanya bagi orang yang hadir sholat Jumat. Maka misalkan perempuan ditanya, saat kalau perempuan apakah sunnah mandi sholat Jumat? Tidak. Kenapa? Karena perempuan tidak berangkat sholat Jumat. Kecuali kalau perempuannya mau berangkat sholat Jumat. Loh, Ustaz angsal tak Jumatan? Boleh. Perempuan sah. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi sah sholat Jumat. Dulu kalau di kampung saya di Danglodo sana, zamanku cilik ya, ben ono nggon khusus nih Jumatan itu. Jadi wong wedok tuwek-tuwek mbah-mbah ngene iku melu Jumatan. Berarti mereka mengamalkan mazhab Syafi'i. Yakhtali itu bi lahmihi wa damihi. Mazhab Syafi'i sudah mendarah daging. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah, cuma tidak wajib. Ya, tapi yang afdal tetap sholat di rumah, sholat zuhur. Nah, kalau mandi untuk sholat id atau mandi untuk hari raya, maka disunahkan untuk semua kaum muslimin. Masih kak melok sembahyang id. Ya, masih melok sembahyang id. Maka di sini juga dikatakan wa ghuslul aidani, dan mandi untuk 2 sholat id, berarti Idul Adha dan Idul Fitri. Disunahkan ini berlaku untuk semua orang, baik yang hadir sholat ataupun yang tidak hadir. Ya. Baik. Wa ghuslu ghasilil mayyiti. Yang 3, dan mandinya orang yang memandikan mayit. Maka disunahkan ya sifatnya. Kalau orang habis mandikan mayit, dia mandi. Disunahkan. Ya. Baik, dan ini nggak wajib. Ini nggak wajib. Kemudian yang berikutnya wal ghuslu, berapa ini? 1 2 3 4. Yang keempat, wal ghuslu, dan mandi lil istisqai, untuk salat istisqa. Mandi untuk salat istisqa. Ya.
Baik. Nah, mandi untuk sholat istisqa ini juga berlaku untuk yang hadir sholat, ya. Untuk yang hadir sholat, ya. Baik. Wal ghuslu dan mandi lil khusufi untuk gerhana rembulan, khusuf gerhana rembulan, wal kusufi dan gerhana matahari. Berarti mandi untuk sholat gerhana ini disunahkan, ya. Ini disunahkan. Dan kesunahnya juga berlaku hanya untuk yang sholat saja. Hanya untuk yang sholat saja. Loh, Ustaz, nopo kok dibeda-beda no? Iya, kalau hari Id itu mandinya disunahkan bukan karena berkumpul dengan jamaah kaum muslimin saja, tapi karena kemuliaan hari itu, dan hari itu biasanya orang akan bertemu. Ya, tapi kalau yang lain-lain, ini mandinya disunahkan untuk orang yang mau sholat, karena orang yang mau sholat yang mau bertemu orang. Baik. Kemudian wali islamil kafir. Yang berapa ini berarti? Ciro, lupatmo, piro? 6 ya. Yang ke-6. Wali islamil kafiri dan masuk Islamnya orang kafir. Maka di sini kita sampaikan. Di sini kita sampaikan. Enggak serta-merta semuanya sunnah, enggak. Jadi gini. Orang kafir ada dua kondisi ketika dia masuk Islam. Orang kafir ada dua kondisi ketika dia masuk Islam. Kondisi pertama, ya. Kondisi pertama, dia masuk Islam dan belum pernah mengalami hadas besar. Dia masuk Islam dan belum pernah mengalami hadas besar. Maka ketika dia masuk Islam disunahkan mandi. Gak wajib, tapi disunahkan mandi. Ya. Kondisi kedua, dia masuk Islam dan dia pernah hadas besar. Dia masuk Islam dan dia pernah hadas besar. Nah, kita katakan dalam kondisi ini dia wajib mandi. Loh, kenapa kok wajib? Mandinya bukan karena masuk Islamnya. Mandinya karena orang ini masih hadas besar. Soalnya biyen pas hadas besar masih adus ping 1000, enggak sadus sih. Wong kafir. Terus marno sembahyang ya gak oleh sembahyang, enggak diterima. Maka dia harus mandi bukan karena Islamnya, tapi karena apa? Hadas besarnya belum hilang. Ya, jadi li islamil kafir ini disunahkan kalau dia masuk Islam ketika belum pernah mengalami hadas besar pada masa kafirnya. Kemudian yang ketujuh, ya bener, ketujuh, wa ifaqatil majnuni, dan tersadarnya al majnun orang gila. Tersadarnya orang gila. Maka orang gila yang dia sadar dari kegilaannya, maka disunahkan untuk mandi besar dan tidak wajib. Tidak wajib, tapi apa disunah dengan kata Imam Syafi'i karena al-junun ma'dhinnah khurujil mani, ya, karena mungkin dia keluar mani tanpa mengetahui. Baik. Yang ke-8 wal mughma alaih, ya, maksudnya ifaqatul mughma alaih, kesadaran dari orang yang pingsan. Mughma alaih pingsan. Mughma alaih pingsan. Jadi orang pingsan kemudian sadar, disunahkan mandi. Sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayat. Ketika beliau pingsan, kemudian beliau minta air, ya, kemudian grojoki tubuh beliau, habis itu pingsan lagi, grojoki lagi itu. Ya. Yang ke-9 walil hijamati, ya. Dan untuk hijamah, untuk bekam, maksudnya untuk bekam dan setelah bekam, ya. Dan setelah bekam, maka disunahkan untuk apa? Untuk mandi, ya, demi menyegarkan tubuhnya, ya. Dan di situ juga ada riwayat bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan mandi setelah berbekam. Kemudian berikutnya walid ke-10 walidukhulil masjidi, dan ketika memasuki masjid, ya, dan ketika memasuki masjid. Kenapa disunahkan mandi? Ya, karena ketika kita memasuki masjid, ya, maka di situ tempat berkumpulnya manusia. Ya. Tapi di sini apakah mutlak, Ustaz? Ben mlebu masjid kudu adus. Ayo repot gitu. Nah, kita katakan disunahkan sebelum masuk masjid untuk mandi ketika sudah dirasa baunya sudah tidak sedap. Ya. Sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian sahabat yang datang ke masjid pada hari Jumat,
ya, kemudian ditegur, bahwasanya ya, kenapa kalian kok tidak mandi? Gitu. Karena ada bau yang tidak sedap, sehingga disuruh mandi. Ya. Maka di sini untuk masuk masjid tidak, ya, setiap sholat 5 waktu kudu adus, enggak. Tapi ketika bau badannya sudah lumayan, gitu ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan walikulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam dari bulan Ramadan, ya. Setiap malam dari bulan Ramadan, ya. Kenapa? Ya. Maka setiap malam dari bulan Ramadan itu adalah madhinnah, tempatnya Lailatul Qadar. Dan kalau bisa kita bisa menyambut Lailatul Qadar itu dalam kondisi paling bersih, dalam kondisi paling wangi, menyegarkan dan seterusnya. Maka ketika ya kita masuk, ya, misalkan sholat maghrib, ya, atau mungkin sholat tarawih, ya, maka kita masuk dalam kondisi yang benar-benar segar, mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, ada beberapa mandi yang lain sebenarnya cuma nggak disebutkan di sini. Baik. Terakhir, ya, mesisan niki karena berikutnya sudah pembahasan najis. Sekarang apa yang diharamkan bagi orang yang hadas besar? Ya, maka beliau mengatakan qala musannifur ta'ala ma yahrumu, apa yang haram alal junubi, atas orang junub. Beliau menyebutkan orang junub saja, bukan berarti kalau haid nggak termasuk, enggak. Junub ini hanya salah satu contoh. Hanya salah satu contoh, tapi maksudnya adalah apa yang diharamkan untuk orang yang berhadas besar. Semua hadas besar, haid, nifas, wiladah, junub, apalagi yang pokoknya menyebabkan wajib mandi, itu namanya hadas besar. Beliau mengatakan yahrumu, ya haram alal junub, atas orang junub. Demikian juga orang yang wajib mandi. Sittatu asya, 6 perkara. Yang pertama sholat, jelas. Ya, hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Kedua wat tawafu, tawaf, jelas. Karena hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Yang ketiga wa masul mushafi, menyentuh mushaf, ya jelas. Karena hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, jelas. Hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Ini semuanya 4 hal ini sudah diharamkan ketika hadas kecil. Nah, tapi ada tambahan. Tambahnya apa? Walubthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Maka ini juga diharamkan. Ya, berdiam diri di masjid. Ya. Adapun kalau hanya lewat saja, maka diperbolehkan. Selama tidak apa, berdiam diri. Ya. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah, dan membaca Al-Qur'an dengan maksud membaca, dalam artian dalam maksud tilawah. Ya, untuk mendapatkan pahala dari bacaannya itu. Maka di sini kalau membaca Al-Qur'an niatnya zikir tidak termasuk. Maka dibolehkan, nggak haram. Misalkan apa? Naik kendaraan, maka dia membaca sepenggal dari ayat Al-Qur'an. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun, itu kan ayat Al-Qur'an. Ya. Bahkan sebagian ulama, bahkan kalau misalkan dia membaca satu surat tapi niatnya untuk zikir, maka ini tidak terlarang. Ya. Misalkan apa? Dia sebelum tidur. Ya, termasuk disunahkan adalah dia membaca muawwidzatain, ya, kemudian ditiupkan di tangannya, kemudian diusapkan seluruh tubuh. Niatnya dia untuk zikir itu. Misalkan dia dalam kondisi junub. Niatnya dia zikir, bukan untuk membaca Al-Qur'an, tapi zikir, kemudian dia usapkan, apakah boleh? Boleh saja. Karena niatnya bukan tilawah, niatnya bukan untuk membaca Al-Qur'an dengan maksud mendapatkan pahala dari bacaannya, tidak. Tapi niatnya adalah zikir. Tapi kalau membaca Al-Qur'an dengan niatan membaca Al-Qur'an, maka ini diharamkan. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau misalkan memang ada kebutuhan, bisa kita memegang pendapat sebagian ulama yang mengatakan, ya, kalau misalkan ada kebutuhan taklim, pembelajaran, misalkan wanita haid terus nang pondok tahfidz, lah ya bingung malah 30, misalkan 15 dino gak murojaah, gak setoran. Oh, enak yang santri ini gurune munyeng, ya. Maka kita sampaikan, silakan mengikuti pendapat yang memudahkan, yang membolehkan untuk proses pembelajaran diperbolehkan. Tapi hanya sekedar kebutuhan proses pembelajaran. Di luar itu nggak boleh. Jadi misalkan setoran sapiro, ya wis setoran itu. Ya, jadi nggak boleh lebih. Misalkan apa? Misalkan saya malam Jumat tak mau cal kafi, oh nggak boleh. Sedang haid nggak boleh. Ya.
Baik, demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.